Pertamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitriani dari Program Studi Sistem Informasi. Tujuan saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia Siap 1 dengan dosen pengampu ISTI, Istiqomah, Eskom, Mkom dengan judul materi makna. Makna bahasa dan makna ibarat pohon dan akarnya. Keduanya saling melengkapi. Masyarakat menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Bahasa tanpa makna tentu tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi. Jadi, makna itu sendiri apa? Makna itu sendiri adalah bahasa bersifat arbitar. Meskipun arbitar, bahasa harus konvensional agar bisa digunakan secara universal. Manusia tidak memiliki aturan baku dalam menciptakan bahasa. Contohnya, kata pisang. Tidak ada aturan baku yang mengharuskan bahwa yang berbentuk panjang cenderung melengkung harus diberi nama pisang. Maka dari itu, ada kelompok masyarakat bahasa yang menyebut gedang, namun ada juga yang menyebutnya cau. Penciptaan kosakata harus disepakati oleh masyarakat bahasa. Proses penyepakatan tersebut tidak harus menggunakan konferensi dan perjanjian tertulis. Penyepakatan bisa dilakukan dengan menggunakan kosakata baru tersebut secara masif, sehingga masyarakat dapat memahami konsep dan maknanya. Jadi, setelah semua orang memahami kosakata baru tersebut secara sah menjadi milik masyarakat bahasa Indonesia itu sendiri. Makna kata ada beberapa jenis, yaitu 1. Makna lesikal. Lesikal berasal dari kata lesikon yang berarti kosakata. Satuan dari lesikol yaitu leksem. Leksem adalah satuan bentuk bahasa yang bermakna. Makna lesikal adalah makna unsur bahasa sebagai lambang benda peristiwa yang sesuai referensinya. Yang B, makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang didasarkan atas hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar. Misalnya, hubungan antara kata dengan kata orang lain, frasa ataupun klausa. Makna gramatikal dapat juga dikatakan sebagai makna yang timbul setelah adanya proses gramatikal pembentukan kata. Makna ini dapat dipahami berdasarkan persamaan latar belakang ataupun kesepakatan. Yang C, makna denotasi. Makna denotasi adalah makna kata kelompok atau yang didasarkan atas hubungan lugas antara satuan bahasa dan wujud di luar bahasa. Makna ini bisa dikenal dengan makna sebenarnya karena antara isi dengan konsepnya sama. Contohnya, kata kambing hitam bermakna kambing yang berwarna hitam, tetapi makna itu bisa juga orang yang dikambing hitamkan atau orang yang disalahkan. Makna konotasi adalah pikiran antara konsep yang timbul karena adanya tautan dengan pengalaman pribadi. Makna ini dikenal dengan istilah makna kiasan. Artinya, makna kata tidak sesuai dengan yang tertuang. Contohnya, kata meja hijau bukan berarti meja yang berwarna hijau, melainkan istilah dari pengadilan. Hubungan antar makna. Setiap kata dalam tiap-tiap bahasa mempunyai hubungan, baik itu hubungan persamaan ataupun perlawanan. Hal itu karena budaya Indonesia yang mendepankan nilai rasa. Seperti istilah untuk orang yang meninggal dunia, ada istilah meninggal, wafat, tewas, gugur, dan sebagainya. Begitupun dengan bahasa Indonesia. Masing-masing kata dapat dihubungkan berdasarkan persamaan ataupun perlawanan makna.
penulisan, penuturan sifat, dan sebagainya. Hubungan antar makna dalam bahasa Indonesia dibagi atas 6 jenis, antara lain sinonim. Sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu syn yang berarti dengan onoma yang berarti nama. Sinonim adalah kata yang mempunyai persamaan makna. Contohnya kata mati, mampus, tewas, atau gugur, atau wafat, mangkat, tutup usia, dan meninggal dunia mempunyai makna yang sama. Antonim. Antonim berasal dari kata anti yang berarti melawan dengan onema yang berarti nama. Antonim adalah kata yang bermakna berlawanan. Contohnya kata tinggi rendah, cantik dengan jelek, dan sebagainya. Antonim dibagi menjadi 5 jenis. Tapi di sini kita tidak akan membahas antonim ya. Jadi dilanjut di C, homonim. Homonim adalah kata yang mempunyai persamaan dalam hal penulisan dan pelafalan, namun maknanya berbeda. Contohnya kata bisa yang bermakna dapat dan juga bermakna racun. Homofon adalah kata yang mempunyai persamaan dalam hal pelafalan, makna, namun dan penulisannya berbeda. Yang homograf. Homograf adalah kata yang mempunyai persamaan dalam hal penulisan, namun dari segi makna dan penuturan berbeda. Contohnya kata apel dan apel pada kalimat Pak Bupati memakan apel sebelum apel pagi. Polisemi. Polisemi adalah satuan bahasa yang mempunyai beragam makna. Satuan bahasa berarti bisa berupa kata ataupun frasa. Contohnya kata kepala yang bisa bermakna kepala sekolah, kepala manusia, kepala cabang, dan sebagainya. Perubahan makna. Makna yang terkandung dalam makna dapat berubah setiap saat. Perubahan itu terjadi karena beragam faktor seperti perkembangan ilmu, teknologi, perkembangan sosial budaya, perbedaan bidang pemakaian, perbedaan tanggapan, proses gramatika, dan sebagainya. Perubahan makna, ada beberapa perubahan makna. 1. Generalisasi, 2. Spesifikasi, 3. Ameliorasi, 3. Peorasi, 5. Sinestesia, 6. Asosiasi. 4. Definisi menurut KKB adalah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri konsep yang menjadi pokok pembicaraan. Sedangkan pengertian definisi dari segi linguistik yaitu suatu batasan atau arti yang mengungkapkan makna keterangan ataupun ciri-ciri. Definisi nomina. Definisi nomina biasanya disebut dengan definisi singkat. Kemudian definisi formal. Definisi formal biasanya disebut definisi logis. Definisi luas. Definisi luas merupakan definisi yang terbuat dari ensiklopedia. Definisi ini mencakup seluruh aspek, artinya definisi ini merupakan definisi terlengkap karena memuat definisi nomina dan formal. Baik, segitu saja video pembelajaran yang saya buat. Apabila ada kekurangan, tolong dimaafkan. Dan jika ada kekurangan kata-kata atau kekurangan pembahasannya dan juga apapun itu, mohon dimaafkan. Sekian video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.